1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kapan mulainya? Oh, 1, iya. 2, 3 terus Ah, ini. ya. Kalau 1, 2, 3 terus ya? habis Kak Elena? harus langsung mulai ya harusnya ya. Oh gitu. Waduh kok diulang-ulang terus sih? Nah iya. Kasetnya rusak ya? Oke, ulang. Jadi udah nunggu loh, padahal. Oh, ya udah nunggu lah. Udah nungguin loh. Bentar ya, dihitung Iya. dulu. 3. Oh, enggak. 1. Tadi diulang-ulang Oh, soalnya iya. jadi bingung. Jadi toh. kebalik ya? Kebalik ya. Iya. Iya. Oke, ulangi. Lagi ya. 1, 2. Oke. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat siang. Ya, selamat Sore. Wah. Kembali kita ketemu ya. Ya, kembali sama Kak Indri ya. Sama Kak Indri lagi ya. Wah, katanya. Lalu ya. Katanya ada janjian. Sibuk. Sibuk. Ya. Sekarang nggak ada janjian. Nggak ada janjian. Nggak sibuk. Nggak Ya. sibuk. Janjian. Sibuk. Kerja. Makan. Oh iya, ada yang ngajak makan. Ada yang ngajak makan. Waduh, aku nggak ada yang ngajak ya. Oh, ya kan rekaman Pras. Oh iya, nggak ada yang ngajak. Nggak ada yang ngajak, nggak ada rekaman ya. Rekaman. Waduh, ya wes lah, nggak apa-apa lah. Nanti siapa tahu ada yang ngajak adik-adik ya. Ya. Oke adik-adik ya. Kalau mama papanya masak ya jangan lupa Pras ya. Ya. Oke, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Hendri yang berdoa buat ibadah kita ya. Oke adik-adik, yuk sebelum kita mulai kita mau doa terlebih dahulu ya. Yuk semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami kembali saat ini menghadap Engkau Tuhan lewat ibadah online sekolah minggu hari ini Tuhan. Kami percaya Yesus, walaupun kami masih di dalam masa pandemi ini, kami tahu Engkau punya rencana yang indah, punya rencana yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau izinkan semuanya ini untuk kami boleh selalu dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami saat ini mau mulai ibadah kami sekolah minggu online Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing Tuhan. Biar mereka juga Engkau beri sukacita kalau mereka ada masalah lagi dalam pergumulan. Engkau juga akan berikan sukacita-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Wah. Ini menjelang Natal nih kan. Iya, ya, Natal ini udah masuk Desember ya, nanti kita akan ada acara Natal ya. Oh, sekolah minggu juga ada acara Natal Kak? Online, virtual. Online. Wah, nggak masalah. Yang penting kita bisa merayakan Natal sama-sama. Iya. Dan kita sudah mengirimkan G-form untuk orang tuanya, atau mungkin adik-adik yang punya handphone yang tahu G-form untuk ngisi gitu. Oh, gitu. Nggak apa-apa ya, itu nanti untuk buat apa itu? Bukti. Bukti kehadiran gitu. di acara Natal kita. Gitu ya. Nah, itu ada hadiahnya nggak? Oh ya jelas. Wah. Ada souvenir. Oh, souvenir. Iya, ada souvenir buat adik-adik kalau ikut ibadah dan daftar di G-form ya. Pasti souvenirnya bagus ya. Dan jangan lupa pas foto. Ada kirim pas foto. Dikirim juga pas fotonya. Iya. Nanti pas fotonya itu akan terpampang di setiap acara ibadah kita. Iya. Wah. Pasti akan ditampilkan foto wajah-wajah adik-adik kita. Di situ. Masuk YouTube. Ya, adik-adik ya. Jangan lupa ngisi G-form juga kasih foto. Pas foto ya, bukan foto seluruh tubuh, bukan. Oh, bukan. Cuma foto setengah badan. Ya, setengah badan. Ya. Oke, jangan lupakan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kalau perlu
mandi. Oh, Ya. gitu. Kalau malam Habis cuci itu tangan, cuci tidur. kaki, bubuk. Ya, bubuk terus Bubuk. enak ini ibadah Ibadah dulu. Ya, kita punya sobat yang setia, yang sudah lahir di Bethlehem untuk menjadi juru selamat kita. Iya. Ya, kita akan pujikan Tahu, Pak. pujian ini ya. Ya, Udah lama namanya banget. Yesus pasti. Iya, jelas. Iya, namanya Wah, Yesus. Ini udah lama banget ya. Iya. Adik-adik pasti akan mengingat-ingat Iya, lagu ini ya. iya. Ya, kita akan pujikan lagu ini Kak Elena ya. Kak Elena ingat nggak lagunya? Ya. Udah lama ya. Iya. Tapi kita akan nyanyikan pujian ini ya. Sama-sama adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulangi adik-adik. Nah, satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita kata lagi, ada sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kata lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Wah, luar biasa. Wah, akhirnya ingat juga loh Kak Elena. Iya. Wah, bisa loh. Langsung Roh Kudus membantu ya, mengingatkan ya. Wah, luar biasa. Adik-adik juga loh. Wah, iya pasti. Selalu Didampingi. ingat Oh, bahwa yang menemani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nggak boleh takut ya dia Nggak ya. boleh takut, Iya. walaupun sedih. Iya. Mungkin ada peristiwa yang tidak diduga. Iya, betul. Peristiwa yang Menyedihkan. menyedihkan. Tapi kita tahu Tuhan Yesus selalu baik sama Iya, kita. betul. Dia selalu ada di samping kita, menghibur kita. Iya. Ya, Iya. dengan firman-Nya, dengan semuanya. Karena Roh Kudus itu adalah
penghibur. Oke. Nah, betapa baiknya Engkau Tuhan. Oh, Kayak selalu itu, baik Tuhan itu. Makanya yang saya bilang tadi, sobat kita itu selalu baik. Ada pujiannya itu ya? Oh, ada. Coba dicoba. Kak Elina lupa nggak? Kak Lena? Oh. Oh ya. Lagunya lawas semua ya? Mesti ingat ya? Iya. Tapi masih meraba-raba ya? Masih. Pasti Tapi bisa enggak lagi. Pasti bisa lagi. Ya. Kan ada Tuhan Yesus selalu Iya. menolong ya, mengingatkan. Dan sudah latihan. Iya. Oke ya adik-adik, kita katakan bahwa Yesus kita adalah Allah yang baik ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Ya sama-sama ya, pujikan lagu ini ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku tinggi Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oh ya. Itu anak kalau pas kita itu betapa baiknya Engkau Tuhan, terus dua, kasih-Mu tiada tapi kita ada boleh sentuhan ya. Sentuhan. Itu kita waktu itu jaga jarak. Oh ya. Kalau pas sekolah minggu waktu itu. Dulu waktu itu wah, gitu ya. Rame ya. Wah, pakai itu loh dulu. Terus pakai gaya ya. Wah, tapi ini enggak bisa ya? Enggak boleh. Enggak boleh ya? Masa bayang-bayang gini. Ya. Kalau enggak nyentuh enggak enak ya? Enggak enak. Waduh, maaf ya adik-adik, harus jaga jarak. Jaga jarak. Dulu ada loh ini, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Wah dulu gitu loh. Iya, rame ya. Rame ya. Ya enggak apa-apa lah ya. Kita Di rumah, tapi sama adiknya boleh ya? Sama adiknya boleh. Kalau mereka masih ingat gerakannya ya? Iya. Kalau ingat gerakannya boleh. Boleh ya. Yang penting Hosana muji Tuhan. Iya, yang pas Hosana muji Tuhan ya, katakan ya. Sama mamahnya, kalau mamahnya mau diajari boleh. Boleh. Papahnya juga? Boleh. Oke ya. Ibadah sendiri oh iya ya. Sama papahnya ya. Oh iya ya. Kan ada ibadah online juga. Aduh, jadi ingat saya. Iya. Makanya tadi enak tuh. Ya udahlah, enggak apa-apa ya. Oke, kita ulang lagi ya. Betapa baiknya Tuhan. Adik-adik boleh pakai itu ya. Oke. Yo. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana,
sekali. Biasa. Ada yang pakai gerangan atau niru numpak loh. Oh gitu ya. Iya. Mungkin mereka masih ingat. Masih ingat ya. Ya, puji Tuhan. Kalian bersuka cita semuanya ya. Yang pertama tadi kita ada sobat yang setia. Wah. Yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Dan baiknya Tuhan itu. Ya. Baik sekali Tuhan Yesus itu. Ya. Selalu menemani kita. Tidak berkesudahan kasih setianya ya. Siapa yang bisa menyembuhkan orang lumpuh? Tuhan Yesus. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Tuhan Yesus. Siapa yang menculikkan mata orang buta? Tuhan Yesus. Luar biasa baiknya ya. Iya, perbuatan Tuhan gak ada yang bisa melakukan itu. Tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya ya. Hanya Yesus yang sanggup. Nah, kalau hati kita sedih, hati kita sakit, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong ya. Ada itu lagunya, hati yang gembira. Karena yang memberi kegembiraan Tuhan Yesus. Iya, betul. Wah, kita pujikan lagu itu sama-sama. Iya, ya. Sama-sama adik-adik ya. Oke ya. Semangat ya sambil senyum ya. Jangan nyanyi hati yang gembira ini, tapi mukanya sedih. Kak Lena nih hatinya gembira enggak nih? Kayaknya gembira. Gembira ya? Dari tadi senyum terus ya? Senyum-senyum. Wah, luar biasa. Berarti nilai semesternya bagus nih. Wah, amin. Oh, ketemu adik-adik. Tapi karena nilainya bagus ya. Ternyata seneng ketemu adik-adik. Sama ya. Sama ya, kita juga kangen ya sama adik-adik ya. Kangen banget. Iya. Nggak boleh sedih Om. Kita mau nyanyi hati yang gembira, jangan sedih. Oh iya. Habis kangen sih. Ya oke. Tapi nggak boleh sedih ya. Hati yang gembira adalah obat. Keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Bentar Kak, kayaknya ada kata-kata yang manjur gitu kayaknya. Oh iya. Iya toh? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah itu toh? Iya toh? Ada toh? Ada ya? Oh iya. Kita pakai itu ya. Apa Kak Elena yang manjur? Yang manjur. Oh, udah ada yang main. Oke, kita pakai yang manjur ya. Pakai yang manjur ya. Ya sama-sama ya, ulang ya. Hati yang gembira. Adik-adik harus juga ya. Yang manjur. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan
manjur. Enak ya. Enak ya. Yang manjur gitu. Seneng ya. Minggu depan aja diulangi lagi. Oh, diulangi lagi ini ya. yang manjur gitu ya. Oke. Nanti kita akan ulang pujian ini ya. Enak banget ya mereka. Sambil goyangnya kayak dangdutan gitu. yang manjur gitu ya. Wah, puji Tuhan. Yuk. Tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan pujikan satu pujian bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikian hidup kita ya, yang akan dibentuk oleh Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi adik-adik, kita akan pujikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan
memuliakan, memuliakan nama-Mu. Ku bersyukur, berterima kasih karena setiap kali kami ada di dalam ibadah, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena Engkau sobat kami yang setia, Engkau Allah kami yang baik, dan Engkau senantiasa membentuk kami Tuhan. Karena Engkaulah penjunan kami, dan kami adalah bejana-Mu yang selalu Engkau akan sempurnakan di dalam setiap langkah hidup kami. Oleh karena itu, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sampai saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kesempatan yang baik untuk kami terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi telinga kami, hati kami, pikiran kami, hidup kami, sehingga firman-Mu itu benar-benar tertanam di dalam hati kami, semakin dalam dan semakin dalam. Dan kami bisa melakukannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan firman-Mu, dan kami akan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita akan lanjutkan ya tema Natal kita. Nah, mungkin nanti adik-adik akan tahu ceritanya tentang apa gitu ya, soalnya apa gitu, problemnya apa gitu. Nanti adik-adik akan tebak sendiri ya. Nah, ini ada beberapa orang yang sudah mulai merencanakan sesuatu. Wah, mereka senang sekali gitu ya, karena mendekati bulan Desember. Mereka senang sekali. Hei, kamu nanti akan menyiapkan apa? Hei, kamu nanti akan menyiapkan apa? Semuanya siap-siap mau mempersiapkan pesta mungkin. Yang sebelah sini mungkin dia cerita, oh kalau saya di belakang rumah kan agak luas nih, nanti akan saya buat barbeque-an. Ada daging sapi, daging B2, daging kambing, ya pokoknya semuanya kedagingan. Wah, ada sayur-sayurannya juga, salad nanti ya, ada lada, ada kol, ada bayam, ada kangkung. Ah, itu pecel apa salad? Ya, pokoknya ada pesta mau disiapkan. Wah, lah kalau kamu, wah beda dengan saya. Saya akan mempersiapkan pesta, mengundang tamu-tamu istimewa datang ke rumah gitu ya. Makannya catering. Wah, cateringnya pesan dari hotel bintang 5. Itu makanan yang pasti lezat sekali ya. Minumnya wine. Tahu wine? Wine ini apa toh? Wine itu anggur ya. Itu anggur yang umurnya mungkin ratusan tahun. Ratusan tahun. Mahal sekali loh itu. Ratusan tahun. Berapa tahun yang lalu dibuat ya? Wah, ini akan saya siapkan pesta yang besar. Luar biasa, undangannya VVIP. Wah, semuanya. Wah, semuanya sibuk mempersiapkan. Mungkin di tempat lain ada yang memikirkan tentang kado. Wah. Kado satu. Kamu akan mempersiapkan apa ya? Untuk kado buat papa ya. Ada deh. Kado 2. Iya, aku mau mempersiapkan kado buat mama apa ya? Kado 3 buat kakak. Kado, wah semuanya disiapkan. Ada yang mempersiapkan pesta, ada yang mempersiapkan kado, ada yang mempersiapkan segala sesuatu. Semuanya sibuk pergi ke mana-mana untuk mempersiapkan.
Satu orang ini sibuk pergi ke hotel, tanya makanan yang paling enak yang bisa di catering untuk pestanya. Karena belum boleh ada di gedung kali ya, masih pandemi. Jadi mereka di rumah tapi tetap pakai protokol kesehatan kali ya. Nah mereka mengadakan pesta, tetapi semuanya diatur sedemikian rupa supaya tetap jaga jarak. Wah persiapan demi persiapan. Kado demi kado disiapkan. Wah, kamu mau ngadakan acara tanggal berapa? Wah, saya mungkin tanggal 24. Kalau kamu tanggal berapa? Oh, saya mungkin tanggal 25. Kalau kamu nanti tanggal berapa? Oh, saya mungkin tanggal 1. Duh, itu tahun baru. Ya nggak apa-apa, sekalian. Gitu ya. Semuanya sibuk sendiri-sendiri. Sibuk. Bertemu dengan agen catering. Ngobrol sama agen catering, mempersiapkan segala sesuatu. Pergi ke toko sana, beli kado, beli kado. Sebanyak-banyaknya. Yang paling mahal mungkin. Buat mamahnya, buat papahnya, buat adiknya, buat kakaknya, semua. Buat tamunya, buat sahabatnya, yang terdekat, semuanya disiapkan. Semuanya sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Padahal di balik itu semua, Tuhan Yesus melihat kesibukan mereka. Mereka pada sibuk ya. Ada yang beli kado, ada yang menyiapin pesta, ada yang ketemu agen catering, ada yang ke hotel untuk mempersiapkan segala sesuatu, semuanya. Kok nggak ada yang ingat saya? Maka Tuhan Yesus turun nih untuk mengingatkan mereka. Tetapi ketika mereka mau disapa, mereka semuanya nggak tahu kalau ada Tuhan Yesus di situ. Ada yang tetap sibuk dengan menghias rumahnya. Ada yang menyiapkan meja dan sebagainya. Ketika mau menyapa mereka nggak bisa. Nggak bisa. Karena mereka semuanya pada sibuk. Yang pertama mereka diingat adalah pestanya. Yang kedua yang diingat mereka adalah kadonya. Yang ketiga yang diingat oleh mereka adalah tamu undangan. Keempat yang diingat oleh mereka adalah sahabat terdekatnya, orang-orang istimewa. Yang kelima adalah segala sesuatu harus disiapkan dengan istimewa. Tapi mereka melupakan untuk apa, untuk siapa. Semuanya itu kan gitu. Sementara yang mau dipestain itu enggak diajak ke dalamnya. Siapa? Iya, Tuhan Yesus, Natal yang indah, kelahiran juru selamat. Mereka semuanya malah sibuk dengan persiapan masing-masing tanpa mengingat apa arti daripada Natal itu sendiri. Tuhan Yesus melihat kesibukan mereka, mungkin geleng-geleng kepala. Pengen menyapa satu yang mau sibuk menyiapkan kado, nggak bisa. Mau menyapa orang yang persiapan di rumah untuk pestanya, nggak bisa. Semuanya nggak bisa dipegang. Karena pikiran mereka dipenuhi oleh materi. Waduh. Sampai pada akhirnya Tuhan pun menuliskan surat kepada mereka. Ditulis surat itu, surat cinta kepada umatnya yang disayang, yang dikasihinya.
ditulis di situ, ditulis di situ, ditulis di situ, dituangkan semua hatinya yang mengasihi akan umatnya yang pada sibuk tadi. Wah, ditulis di situ, ditulis di situ. Ketika pesta mulai digelar, Tuhan Yesus berharap masih disambut oleh mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus ada di depan pintu mereka. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 10 menit berlalu dan tidak ada yang membuka pintu. Kenapa? Kok tidak ada yang buka pintu? Di dalam rumah itu sudah sibuk dengan mungkin nyetel musik kenceng-kenceng gitu sambil nari-nari gitu ya. Sampai ada yang ngetuk pintu, enggak dengar. Yang di sini juga mungkin lagi barbekyunan gitu ya, lagi bakar-bakar gitu, daging sapi ya, ham dan sebagainya. Enggak dengar ada yang ngetuk pintu. Yang sini anak-anak mungkin sedang membuka kado mereka gitu, dapat kado. Ada orang tua yang juga membuka kado di situ. Ada yang mengetuk pintu dan tidak ada yang membuka. Akhirnya surat itu ditaruh di depan pintu. Surat cinta dari Tuhan Yesus ditaruh di depan pintu. Selesai semuanya pesta gitu ya. Ada yang minum-minum, ada yang makan sampai kekenyangan, ada yang buka kado sampai kesenangan gitu ya. Akhirnya mereka semuanya selesai dari awal, mungkin mereka mulai sore sampai malam capek. Surat itu tetap ada di depan pintu dan mereka semuanya ketiduran habis pesta capek gitu ya. Surat itu bisa diterbangkan oleh angin. Tapi tidak. Ternyata tetap ada orang yang sadar mau pulang. Ketika membuka pintu, dilihatnya surat itu. Dan diambilnya surat itu. Kemudian dibaca surat itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Maksud suratnya seperti itu. Ya, ini kerinduan Tuhan dituangkan. Anak-anakku, sebenarnya aku ada di hatimu. Anak-anakku, sebenarnya aku rindu akan sambutanmu. Anak-anakku, aku ada dekat bersama-sama dengan engkau. Anak-anakku, aku ingin sekali ada di tengah-tengah pestamu. Anak-anakku, sebenarnya aku rindu sekali untuk ada bersama-sama dengan kalian. Tetapi ketika aku datang, engkau tidak melihat aku. Ketika aku ada di dekatmu, engkau tidak menghiraukan aku. Ketika aku ada dekat depan pintu rumahmu, engkau tidak mendengar ketukanku. Tapi aku tetap mengasihi kalian, karena aku tahu sebenarnya engkau pesta untuk aku, tetapi engkau tidak pernah mengundang aku. Tertanda Tuhan Yesus. Mereka, orang itu akhirnya memberitahu kepada mereka, teman-teman, lihat ada surat yang tertinggal di depan pintu dan di sini tertanda Tuhan Yesus. Kita tidak menghiraukannya atau kita mengacuhkannya selama ini.
Yang di pikiran kita hanya materi. Dan semua yang ada di pikiran kita hanya mempersiapkan pesta, tetapi tidak pernah mengundang dia masuk di dalam hati kita. Masuk di dalam rumah kita. Yang kita pikirin hanya gemerlap saja. Akhirnya mereka tahu. Mereka akhirnya sadar dengan surat cinta itu mereka mengundang Yesus. Yang Lukas 10 ayat 27 tadi diingatkan lagi bahwa harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Ya, tidak mempersiapkan segala sesuatu dengan segenap hati, mempersiapkan segala dengan kekuatan, tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi adik-adik, ini cerita ilustrasi ya. Yang jelas, kalau adik-adik Natal, undang Yesus di dalam hatimu. Bukan mempersiapkan materi yang ada, pesta-pesta yang ada. Itu mungkin ya, tidak masalah untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang perlu diingat adalah Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan siapa? Iya, menyelamatkan kita yang dikasihinya. Oleh karena itu kita juga harus mengingat siapa yang mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita mikirin kado Natal dulu. Jangan kita mikirin pesta dulu ya. Tetapi pikirkan siapa yang memiliki pesta itu, yaitu Yesus Kristus. Oke? Nah, ini sekedar ilustrasi untuk mengingatkan kita bahwa ketika Natal tiba, ya, undang Yesus masuk dalam hatimu. Ingatkan papa mama bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus selalu rindu untuk dekat dengan kita. Oke? Iya. Ya, kita akan berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena di dalam cerita ilustrasi ini kami boleh mengerti bahwa apapun yang kami pikirkan, kalau itu berhubungan dengan materi, mempersiapkan segala pesta untuk Natal, tanpa mengundang Yesus dalam kehidupan kami, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tuhan, Engkau selalu rindu untuk dekat dengan kami. Engkau selalu rindu untuk dekat dengan kami sebagai anak-anak-Mu yang Kau sayangi. Oleh karena itu, ampuni kami Tuhan, kalau mungkin pernah kami ketika Natal tidak mengundang Engkau di dalam hati kami, tetapi kami justru mengingat akan acara pesta, hadiah dan sebagainya tanpa menghiraukan Engkau. Oh Tuhan, kami mohon ampun kepada Engkau. Dan sekarang kami mau Tuhan untuk selalu membaca surat cinta-Mu di dalam firman-Mu, sehingga kami selalu mengingat Engkau di setiap acara apapun yang kami adakan. Mari Tuhan Yesus Kristus, Engkau beracara terus dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah melupakan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.